Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Informatika, kembali lagi bersama saya, Muhammad Fikri Haikal. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer grafik 2 yang dibimbing oleh Bapak Farid Asyadi ST. Nah, di video kali ini saya akan menjawab 8 soal dan akan menjelaskan jawaban dari soal tersebut. Langsung saja kita ke persoalan yang pertama, yaitu perkenalan dan foto diri. Berikut foto diri saya. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Haikal, NIM 210250502032, yang berarti tahun masuk saya tahun 2021. Program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomakaka. Nah, soalan kedua, yaitu apa alasan saya memilih Vkom? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, terkait passion. Sewaktu SMA, selain passion di bidang matematika sains atau pelajaran bahasa, saya juga tertarik mengenai komputerisasi. Oleh karena itu, saya memilih Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Tomakaka. Nah, alasan yang kedua yaitu karena saya mempunyai device yang mendukung saya untuk melakukan proses perkuliahan. Nah, seperti laptop dan lain-lain. Dan yang ketiga, alasan saya memilih Vkom yaitu karena lapangan pekerjaan. Kenapa saya bilang lapangan pekerjaan? Karena banyak sekali lapangan pekerjaan yang tersedia bagi lulusan Fakultas Ilmu Komputer. Misalnya di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, pasti membutuhkan seseorang yang pintar di industri teknologi. Itulah mengapa banyak yang mengatakan bahwa industri teknologi adalah industri terbesar dalam sejarah. Karena banyak sekali orang-orang yang dibutuhkan yang mampu dalam bidang teknologi. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu manfaat dan harapan saya terhadap mata kuliah komputer grafik 2 yang akan kita jalani ini. Manfaatnya yaitu pastinya kepada mahasiswa untuk belajar mendesain, di mana dengan adanya desain pastinya membantu menambah estetika terhadap produk yang dibuat oleh anak teknik informatika. Mengingat kita anak teknik informatika pastinya akan membuat produk atau alat atau program, di mana ketika kita membuat program tetapi layarnya cuman putih, maka itu tidak akan menambah ketertarikan dalam program atau alat kita. Oleh karena itu, kita belajar mata kuliah komputer grafik 2 ini agar kita bisa mendesain, memberikan estetika pada produk atau alat yang kita buat. Nah, harapan saya terhadap mata kuliah ini, semoga perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik, tuntas, dan dijalankan semuanya. Dan untuk mahasiswa, semoga semua mahasiswa dapat ajaran dengan baik dan full, sehingga nantinya ketika kita lulus atau melewati mata kuliah komputer grafik 2 ini, kita sudah bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu ide bisnis apa yang sesuai minat dan bakat seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Nah, ada beberapa ide bisnis yang menurut saya bisa dijadikan bisnis oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, yaitu seperti membuka jasa desain kecil yang sesuai dengan budget seorang mahasiswa. Kenapa saya bilang desain kecil? Karena seperti yang kita ketahui, ketika kita membuat desain untuk beberapa hal seperti baliho atau poster-poster, pastinya kita harus bekerja sama dengan perusahaan percetakan. Oleh karena itu, untuk seorang mahasiswa mungkin hanya diperbolehkan untuk membuka jasa desain kecil-kecil terlebih dahulu agar sesuai dengan biaya seorang mahasiswa. Seperti membuat poster, misalnya poster makanan yang seperti saya buat seperti ini. Nah, atau membuat editan video, atau membuat poster-poster yang biasanya dipost di sosial media. Nah, ide bisnis yang lain yaitu membuka jasa printing tugas dengan mengetahui perawatan print. Nah, yang saya maksud adalah biasanya seorang mahasiswa tidak mampu atau tidak mau membeli alat print karena mereka takut print itu tidak terpakai atau cepat rusak. Padahal jika kita seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan kita tahu cara merawat print, kita bisa membeli print, di mana harga print itu lebih murah biasanya daripada rata-rata harga handphone.
Oleh karena itu, ketika kita mengatur perawatan print, kita bisa menjadi seorang mahasiswa yang memprint tugas kita sendiri dan membuka jasa printing tugas mahasiswa lain, atau membuka jasa printing tugas untuk umum. Nah, ide bisnis yang lain yaitu kita bisa membuat video untuk menambah penghasilan. Karena di masa sekarang ini, video short pun atau video-video singkat yang tampil di YouTube itu, kita bisa mendapat uang dari viewers atau banyaknya penonton dari video YouTube tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana langkah atau cara-cara saya untuk mewujudkan bisnis-bisnis tersebut. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertamanya kita harus menguasai skills yang akan kita tekuni di bisnis kita, kurang lebih 2 minggu atau 1 bulan. Hal tersebut bisa dilakukan walaupun dalam waktu singkat. Kenapa? Asalkan kita niat, pastinya kita bisa melakukan hal tersebut dengan cara kita benar-benar fokus untuk menekuni bisnis tersebut. Nah, yang kedua, kita bisa menabung untuk membeli device yang kita gunakan, di mana pastinya kita membutuhkan biaya untuk mewujudkan bisnis kita. Oleh karena itu, kita harus menabung terlebih dahulu untuk membeli device yang akan kita perlukan. Misalnya contohnya tadi seperti handphone, print, atau kamera. Langkah selanjutnya yaitu kita harus menetapkan harga tetap untuk bisnis kita. Kenapa? Kita harus menentukan harga yang sesuai dengan pasar sekaligus kerja keras kita, supaya nantinya kita tidak rugi dalam mewujudkan bisnis impian kita ini. Nah, selanjutnya kita harus melakukan promosi di segala tempat, ya, seperti melalui media sosial atau melalui teman. Kalau melalui teman bisa dilaksanakan secara online, melalui chat pribadi, sosial media, dan lain-lain, atau bisa dilaksanakan secara offline. Nah, langkah selanjutnya yaitu ketika nantinya kita memiliki penghasilan, penghasilan itu tidak dapat diganggu-gugat terlebih dahulu. Kenapa? Agar kita menyadari bagaimana perkembangan bisnis kita dan apa yang kita butuhkan ke depannya. Nah, hal itu adalah salah satu hal yang penting dalam bisnis, yaitu kita tidak boleh mencampur uang pribadi dengan uang bisnis kita agar kita dapat mengatur keuangan kita lebih mudah. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasi keterbatasan modal bagi seorang mahasiswa? Nah, menurut saya ada beberapa cara, yaitu seperti yang pertama, menabung. Kita harus menabung dan berhemat demi mewujudkan bisnis kita, karena kita hanya seorang mahasiswa. Nah, cara lainnya yaitu kita bisa melakukan pekerjaan sambilan untuk menunjang pendapatan kita. Cara yang lain yaitu kita bisa membuat konten YouTube yang bermanfaat, karena dengan membuat konten kita bisa memiliki penghasilan asal kita memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh YouTube untuk dimonetize, sehingga kita bisa dapat penghasilan dari video atau konten yang kita buat. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja yang dibutuhkan untuk membangun usaha atau bisnis tersebut? Menurut saya ada beberapa hal-hal umum yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bisnis, yaitu yang pertama, kita harus mempunyai device yang mendukung seperti laptop, handphone, atau print. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai skills yang mendukung. Tanpa skill, kita tidak bisa menjalankan bisnis kita. Yang ketiga yaitu mempunyai tempat promosi yang jelas. Yang saya maksud tempat promosi yang jelas di sini adalah kita harus mempunyai rumah atau tempat yang bisa dihubungi atau dikunjungi oleh pelanggan atau pembeli kita. Atau kita bisa membuat media sosial yang dapat dihubungi oleh pembeli. Yang terakhir yang tak kalah penting yaitu usaha, tekad, niat, dan sabar. Pastinya sangat dibutuhkan dalam membangun usaha, karena kita baru saja membangun usaha baru. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana dengan pendapatan bisnis kita? Nah, menurut saya untuk pendapatan printing dan desain tadi tergantung dari kondisi pasar yang ada di sekitar kita. Nah, kita harus menyesuaikan dengan hasil kerja keras kita. Printing biasanya memiliki harga kisaran 1.000 sampai 5.000 per lembarnya, dan ada minimal tugas yang di-print. Kemudian desain biasanya tergantung tingkat kesulitan dari desain tersebut dan berapa waktu yang dihabiskan untuk membuat desain tersebut. Kita bisa mendapat kisaran dari 50.000
sampai 500.000. Bahkan ada yang mendapat 1 juta dari mendesain karena tingkat kesulitannya yang memang benar-benar sulit. Nah, untuk dari YouTube, konten YouTube, ada juga kondisinya, seperti dari subscribers, viewers, yang menentukan pendapatannya. Pengetahuan umum biasanya 1000 views bisa menghasilkan sekitaran Rp7.000. Nah, itu bisa ditambah dengan jumlah subscriber yang subscribe YouTube tersebut dan bisa menghasilkan uang lagi. Dan itu juga memungkinkan kita menghasilkan lebih dari 7.000 tadi jika pasar konten kita tembus ke international viewers. Nah, ketika kita mendapat viewers atau penonton dari luar negeri, luar Indonesia, kita bisa mendapat uang yang lebih daripada yang ada di Indonesia, penonton di Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan atau tugas saya mengenai mata kuliah komputer grafik 2. Quotes hari ini yaitu mulai saja dulu. Mungkin dari 1 menit bisa menghasilkan ke 1 jam. Lakukan perubahan setiap harinya sedikit demi sedikit, walaupun hanya 1%, dan jangan putus asa. Karena ketika seseorang melakukan usaha, pasti akan mendapatkan hasil. Nah, itulah tadi hasil presentasi atau materi saya atau jawaban saya mengenai tugas dari mata kuliah komputer grafik. Saya undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.